Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lafiza Suciharyani dengan NPM 255221015 akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Resiko SDM yang diampu oleh Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti SMM, yang mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera. Yang pertama itu jelaskan dan kemukakan 5 faktor yang menimbulkan risiko SDM yang mempengaruhi kinerja karyawan dan kemukakan dengan memberikan contoh dalam organisasi yang berbeda. Nah, adapun di sini saya mengambil kasus untuk organisasi yang bisnis itu ada UMKM Buah Segar Bang Yahya, dan organisasi yang non-profit itu ada pada Save the Children Indonesia. Nah, adapun faktor risiko SDM yang mempengaruhi kinerja karyawan, di mana yang pertama itu kurangnya kompetensi dan keterampilan karyawan. Kompetensi SDM itu menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas kerja. Jika karyawan itu tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya, maka produktivitas dan kualitas pelayanan akan menurun. Risiko ini dapat menyebabkan kesalahan kerja, rendahnya inovasi, serta menurunkan kepuasan pelanggan maupun penerima layanan. Nah, pada UMKM Buah Segar Bang Yahya, misalnya terdapat pegawai baru yang belum memahami cara menjaga kualitas bahan baku buah dan teknik pelayanan pelanggan. Nah, maka akibatnya minuman yang dijual tadi itu menjadi tidak konsisten rasanya dan pelanggan itu menjadi kurang puas. Sehingga hal ini dapat berdampak pada penurunan penjualan usaha. Lalu pada Save the Children Indonesia, di mana kurangnya keterampilan staf lapangan dalam melakukan pendampingan anak atau komunikasi dengan masyarakat dapat menyebabkan program sosial tidak berjalan efektif. Misalnya, petugas yang kurang memahami pendekatan psikologis anak itu akan mengalami kesulitan saat memberikan edukasi kepada anak korban bencana. Yang kedua itu ada motivasi kerja yang rendah, di mana motivasi kerja itu akan sangat mempengaruhi semangat dan tanggung jawab karyawan dalam bekerja. Karyawan yang tidak termotivasi itu cenderung bekerja asal-asalan, sering terlambat, dan kurang peduli terhadap target organisasi. Di mana dalam UMKM Buah Segar Bang Yahya, itu motivasi kerja rendah dapat terjadi apabila pegawai merasa upah yang diterima itu tidak sesuai dengan beban kerja atau tidak ada penghargaan dari pemilik usaha. Nah, akibatnya para pegawai itu pun menjadi kurang ramah dan melayani pembeli itu tidak maksimal. Sementara pada organisasi Save the Children Indonesia, staf organisasi non-profit itu juga dapat mengalami penurunan motivasi apabila tekanan pekerjaan tinggi tetapi apresiasi terhadap hasil kerja itu kurang diberikan. Nah, contohnya itu seperti relawan yang bekerja di daerah bencana dalam waktu lama itu bisa mengalami kelelahan emosional sehingga semangat kerja itu akan menurun. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang buruk, di mana komunikasi yang tidak efektif itu dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik kerja, dan ketidaksesuaian pelaksanaan tugas. Nah, pada UMKM Buah Segar itu sendiri, komunikasi yang buruk itu dapat terjadi ketika pemilik usaha tidak memberikan instruksi yang jelas mengenai pembagian tugas pegawai. Nah, akibatnya itu ada pekerjaan yang terabaikan seperti kebersihan tempat usaha atau pengelolaan stok bahan baku. Nah, sedangkan di organisasi Save the Children Indonesia, komunikasi yang buruk antar tim program dan tim lapangan itu dapat menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan kepada masyarakat. Misalnya, data penerima bantuan yang tidak tersampaikan dengan baik itu akan membuat bantuan tidak tepat sasaran. Selanjutnya itu ada tingginya tingkat stres dan beban kerja, di mana beban kerja yang berlebihan itu dapat menyebabkan stres kerja, kelelahan fisik, dan menurunkan konsentrasi karyawan. Nah, dalam UMKM Buah Segar ini, pegawai itu bisa mengalami kelelahan ketika jumlah pelanggan itu meningkat drastis pada musim panas, sementara jumlah pekerja itu terbatas. Akibatnya pelayanan akan menjadi lambat dan kualitas produknya itu pun menurun. Pada organisasi Save the Children Indonesia, staf lapangan yang menangani situasi darurat seperti bencana alam itu sering menghadapi tekanan emosional yang tinggi. Mereka harus bekerja cepat dan membantu korban, sekaligus menghadapi kondisi lingkungan yang sulit. Jika tidak ada dukungan psikologis yang baik, maka kinerja pegawai itu dapat menurun. Selanjutnya itu ada tingginya turnover atau pergantian karyawan, di mana pergantian karyawan yang itu terlalu tinggi itu dapat menimbulkan ketidakstabilan organisasi.
Misalkan pada UMKM es buah segar, itu turnover yang tinggi dapat terjadi karena pegawai merasa pekerjaan hanya bersifat sementara. Akibatnya, usaha sering kekurangan tenaga kerja berpengalaman dan pelayanan kepada pelanggan menjadi tidak konsisten. Sementara itu di Save the Children Indonesia, pergantian staf yang terlalu cepat dapat menghambat keberlanjutan program sosial. Misalnya, ketika staf pendamping masyarakat mengundurkan diri, hubungan baik yang telah dibangun dengan komunitas menjadi terganggu dan proses pendampingan harus dimulai kembali dari awal. Nah, kesimpulannya, risiko SDM itu memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi, baik organisasi bisnis maupun non-profit, di mana faktor seperti kurangnya kompetensi, rendahnya motivasi, komunikasi yang buruk, serta risiko-risiko lainnya itu akan menghambat kinerja pegawai dan menghambat juga pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu menerapkan manajemen SDM yang baik. Nah, adapun soal yang nomor 2, itu paparkan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam mengatasinya dengan mengemukakan berbagai teori yang mendukung. Nah, alternatif dalam mengatasi risiko SDM yang ada tadi, yang pertama itu bisa meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan. Nah, salah satu alternatifnya ini untuk mengatasi rendahnya kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan secara berkala, di mana alternatif ini itu didukung oleh teori human capital dari Gary Becker yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas organisasi. Nah, adapun pada UMKM es buah segar, itu pemilik usaha dapat memberikan pelatihan mengenai pelayanan pelanggan, pengelolaan kebersihan, dan cara menjaga kualitas produk agar pegawai mampu bekerja lebih profesional. Nah, sedangkan pada Save the Children Indonesia, organisasi dapat mengadakan pelatihan tentang perlindungan anak, komunikasi sosial, serta penanganan trauma bagi staf lapangan. Nah, yang kedua itu memberikan motivasi dan penghargaan kerja, di mana insentif, penghargaan itu dapat diberikan kepada karyawan. Nah, karyawan yang merasa dihargai akan memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dan loyal terhadap organisasi, di mana alternatif ini itu didukung oleh teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Selain itu juga ada teori dua faktor Herzberg yang juga menjelaskan bahwa motivasi kerja itu dipengaruhi oleh faktor penghargaan, pencapaian, dan pengembangan diri. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan apresiasi terhadap hasil kerja karyawan. Nah, pada UMKM es buah segar Bang Yahya sendiri, pemilik usaha dapat memberikan bonus bagi pegawai yang rajin dan disiplin serta menciptakan hubungan kerja yang baik. Sementara di Save the Children Indonesia, organisasi dapat memberikan penghargaan kepada relawan atau staf yang berhasil menjalankan program sosial dengan baik sehingga mereka merasa bahwa pekerjaannya bermakna. Nah, adapun yang ketiga itu memperbaiki sistem komunikasi organisasi, di mana komunikasi yang baik itu sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi kerja. Di mana alternatif ini itu didukung oleh teori komunikasi organisasi Chester Barnard yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antar anggota organisasi. Nah, pada UMKM es buah segar itu pemilik usaha dapat memberikan arahan kerja yang jelas kepada pegawai tentang tugas harian dan standar pelayanan pelanggan. Sedangkan pada organisasi Save the Children Indonesia, komunikasi antar tim program, relawan, dan staf lapangan perlu dilakukan secara terstruktur agar penyaluran bantuan dan pelaksanaan program berjalan dengan tepat sasaran. Selanjutnya itu ada mengelola beban kerja dan mengurangi stres kerja, di mana alternatif ini didukung oleh teori stres kerja oleh Robbins yang menjelaskan bahwa stres yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan konflik, dan menyebabkan kelelahan kerja. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Nah, pada UMKM es buah segar ini, pemilik usaha dapat menambah tenaga kerja saat jumlah pelanggan meningkat agar pegawai tidak kelelahan. Sedangkan di Save the Children Indonesia, organisasi dapat menyediakan konseling atau pendampingan psikologis bagi staf yang bekerja di daerah bencana agar kondisi mental mereka tetap terjaga. Selanjutnya itu ada mengurangi turnover dengan meningkatkan kepuasan kerja, di mana untuk mengurangi turnover karyawan ini
Organisasi perlu menciptakan kepuasan kerja melalui sistem kerja yang adil, peluang pengembangan karir, serta hubungan kerja yang harmonis. Di mana teori ini didukung oleh teori kepuasan kerja Edwin Locke yang menyatakan bahwa kepuasan kerja itu muncul ketika harapan karyawan terhadap pekerjaan dapat terpenuhi. Nah, semakin puas seseorang terhadap pekerjaannya, maka semakin kecil kemungkinan mereka meninggalkan organisasi. Nah, pada UMKM Es Buah Segar, itu pemilik usaha dapat memberikan jadwal kerja yang fleksibel, serta suasana kerja yang kekeluargaan agar pegawai merasa nyaman bekerja. Sedangkan pada Save the Children Indonesia, organisasi dapat memberikan kesempatan pengembangan karir, pelatihan lanjutan, serta dukungan kesejahteraan bagi staf sehingga mereka lebih loyal terhadap organisasi. Nah, adapun kesimpulan dari pertanyaan nomor 2 yaitu berbagai risiko SDM itu dapat diatasi melalui alternatif solusi yang tepat seperti pelatihan, pemberian motivasi, komunikasi efektif, pengelolaan stres kerja, dan peningkatan kepuasan kerja, di mana penerapan solusi tersebut perlu didukung oleh teori-teori manajemen dan perilaku organisasi agar kebijakan yang dilakukan itu bisa lebih efektif. Nah, adapun yang ketiga, kemukakan resiko manajemen SDM yang terjadi di organisasi tempat saudara bekerja dan apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi atau memperkecil risiko tersebut. Nah, adapun di sini studi kasusnya pada UMKM Es Buah Segar tadi, bahwasanya risiko manajemen sumber daya manusia merupakan berbagai masalah yang dapat menghambat efektivitas kerja karyawan dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, adapun pada organisasi bisnis seperti UMKM Es Buah Segar Bang Yahya, salah satu risiko SDM yang sering terjadi adalah tingginya tingkat disiplin kerja yang rendah di mana pada karyawan, di mana risiko ini terlihat dari adanya pegawai yang datang terlambat, kurang bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat usaha, serta kurang konsisten dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan usaha. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, solusi yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan sistem manajemen SDM yang lebih terstruktur. Pemilik usaha perlu membuat aturan kerja yang jelas mengenai jam kerja, pembagian tugas, standar pelayanan, dan tanggung jawab setiap pegawai. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara rutin agar pegawai lebih disiplin dalam bekerja. Nah, selanjutnya, teori itu didukung oleh teori penguatan reinforcement teori dari B.F. Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu dapat dibentuk melalui pemberian penghargaan dan hukuman. Nah, selain itu, teori itu juga didukung oleh teori manajemen ilmiah oleh Frederick Winslow Taylor yang menekankan pentingnya standar kerja, pembagian tugas yang jelas, dan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi kerja karyawan. Nah, eee, berdasarkan masalah itu tadi, itu juga bisa mencakup pada organisasi, Save the Children Indonesia seperti pembagian, tugas-tugas yang jelas agar, para relawan itu mendapatkan tugas yang jelas dan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya manajemen risiko SDM itu sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, organisasi itu perlu menerapkan sistem pengelolaan SDM yang baik melalui aturan yang jelas dan motivasi kerja komunikasi efektif serta penghargaan terhadap karyawan agar risiko dapat diminimalkan dan kerja organisasi itu meningkat. Demikian jawaban UTS saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.